Persiapkan diri kalian untuk menghadapi babak deathmatch. Namun, deathmatch belum dapat dimulai karena arena ini belum sepenuhnya terisi. Jujur, itu aku udah mau deathmatch, udah deg-degan, udah nervous, terus tiba-tiba ada surprise tuh kayak surprise apa lagi yang bisa terjadi? Wah, ini ada apa lagi? Udah barusan ada Universe 2 kami, terus ada teman-teman Academy of Champions. Ini mau ada apa lagi sekarang? Masih ada satu kelompok champions yang akan bertarung dengan kalian. Come on lah, guys. Clash of Champions yang bener aja. 2 aja aku tadi udah kayak mau, rasanya mau mati banget. Dan ini ada 3. Universe 3? Kan udah ada Universe 1 yang National Universities, Universe 2 International Universities. Terus Universe 3 apa? Beda dunia. Ini jantung udah deg-degan mau deathmatch dan tiba-tiba ada plot twist begini, kayak this is so surprising. Kita kira kita Universe 2 adalah plot twist yang wow. Tapi kayak ketika diumumin bahwa ada universe lain, itu kayak boom, semua orang kaget semua. Champions, please enter the arena. Sekolah kedinasan. Sumpah, gak expect sama sekali. Wow. Wah, ini persaingannya paling ketat sih. Ada teman-teman dari kedinasan. Seeing the other team drop by was a little interesting. I thought that it would actually spice up the competition a little bit. I felt so intimidated karena mereka masuk pakai seragamnya. Di hadapan kalian, para champions dari Universe 3. Mereka adalah champions terpilih dari berbagai institusi kedinasan di Indonesia. They're so tough. They're so tough. I know the posture. Their posture was so good. Kayak all of their backs were straight. And so all of us were like, we need to sit up straight, we need to sit up straight. Jadi kita semuanya kayak, everybody sit up straight. Terus kita semua satu section kayak, okay. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Marcel. Halo semuanya, perkenalkan saya Kadep Marcel Bagiasdana, biasa dipanggil Marcel, dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Fakultas Politik Pemerintahan, Program Studi Politik Indonesia Terapan. Saya pernah diberikan amanah dan juga tanggung jawab sebagai Duta Genre Indonesia tahun 2022, yang membuka banyak peluang baru bagi saya. Dan selama saya kuliah, saya menjuari beberapa lomba karya tulis ilmiah dan esai tingkat nasional, favorit bintang orator dari DPR RI, and participate in International Conference of Public Organization, ICONPU 2026. Umur berapa ya? Umuran kita kan? Feby. Negeri Indonesia Bak Syurgawi, Negeri Indonesia Kemah Ripah Loh Jinawi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Feby, Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik, dan saat ini saya sedang berada di semester 8. Untuk prestasi aku mungkin agak membingungkan ya, karena bisa dibilang cukup multidimensional. Beberapa kali meraih juara di essay, kemudian karya tulis ilmiah. Politeknik Statistika STIS. Niko. Halo teman-teman semua, kenalin, nama aku Niko Sagape. Kalian bisa manggil aku Niko. Sekarang aku kuliah di Politeknik Statistika STIS, jurusan D3 Statistika. Salah satu yang jadi kebanggaanku itu aku bersama tim juga. Aku juara 1 LCC 4 pilar dan juga kompetisi Olimpiade Statistika yang diselenggarakan kampusku sendiri. Puji Tuhan aku berhasil menjadi juara 2. Aku langsung notice satu peserta yaitu Niko dari STIS karena aku sering lomba bareng di bidang statistika sama Niko gitu. Jadi pas diumumin ada Niko di sini, udah saingan di luar, saingan lagi di sini.
Sandi Negara. Jovan. Ada coding game. Ya mesti. Salamati, kenalin nama aku Jovan. Saya berasal dari jurusan Keamanan Siber, Politeknik Siber dan Sandi Negara. Saya pernah menjuarai second place Scientific Writing Gematik 5 dan juga porsi Maplar Akpol 2024. Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Halo semuanya, kenalin nama aku Andera Kosaldinta dari Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika jurusan Meteorologi. Prestasi yang pernah aku raih di bidang akademik yaitu medali perak OSN bidang kebumian tahun 2023. Riko. Perkenalkan aku Riko, aku dari jurusan Instrumentasi MKG. Sudah banyak prestasi yang aku raih di bidang internasional maupun nasional dan memperoleh penghargaan dari kampus yaitu Arindama sebagai taruna berprestasi. Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Rian. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Rian Oktar Ramadhani, biasa dipanggil Rian. Saya saat ini sedang menempuh pendidikan di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug di jurusan Teknik Pesawat Udara. Untuk prestasi terakhir saya adalah saya menjadi taruna peringkat 1 akademik di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Politeknik Keuangan Negara STAN. Ini apa? Hampir sempurna. Kenalin, nama aku Andi Pangeran Maulana Ibrahim, biasa dipanggil Eran. Saat ini aku berkuliah di Politeknik Keuangan Negara STAN, jurusan Manajemen Keuangan Negara. Best achievement yang aku raih yaitu berhasil mendapatkan gold medal di Singapore International Math Olympiad Challenge. Anca. Halo, kenalin aku Anja dari PKN STAN jurusan Manajemen Keuangan Negara. Dari kecil aku suka ikut berbagai kompetisi, salah satunya adalah kompetisi Sains Siswa Nasional tahun 2023 dan prestasi aku adalah gold medal. Universitas Pertahanan. Lah, temen gua. Sama-sama OSN bidang geografi. Demi apa? Kafka. Perkenalkan, nama saya Kafka. Saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Pertahanan Republik Indonesia dan saya berada di jurusan kedokteran militer. Salah satu prestasi yang pernah saya raih itu, saya pernah menjadi medalis perak Olimpiade Sains Nasional bidang geografi tahun 2024. Saya juga menjadi finalis kompetisi sains ruang guru bidang geografi juga tahun 2024. Delphi. Perkenalkan, nama saya Delphi Ramadini. Prestasi saya adalah mendapatkan medali perunggu di ajang kompetisi sains madrasah tingkat nasional bidang ekonomi terintegrasi tahun 2023. Dia. Halo semuanya, perkenalin nama saya Dihya. Saya mendapatkan medali perak di International Chemistry Olympiad di Tianjin, Cina tahun 2022. Wow, chemistry. Wow. Saya juga pernah mendapatkan medali perak di bidang matematika, kompetisi sains ruang guru tahun 2021. Kemudian saya juga mendapatkan medali perak di kompetisi sains nasional tahun 2020 di bidang kimia. Selain itu, aku juga pernah memenangkan beberapa olimpiade lainnya. Waktu nama dan prestasi dia di reveal, aku amazed banget. Karena secara dia itu olimpiade udah internasional dan sekarang dia di kedokteran militer. Ada Tia. Halo semua, perkenalkan nama saya Sersan Kadet Farmasi Adatia Rumsimanjuntak dengan Prodi Fakultas Farmasi Militer. Tapi yang berbeda dari prodi kami, Farmasi Militer itu kami berfokus kepada ranah militer seperti mempersiapkan samaran, makanan dan yang lain berbentuk logistik obat-obatan dalam medan pertempuran. Felix.
Halo semuanya, perkenalkan, namaku Feliciatan Maniuruk. Prestasi yang saya banggakan Olimpiade Sains Nasional di tahun 2021 dan I2ASMO atau Olimpiade Penelitian, dan di situ saya mendapatkan gold medal. Inilah mereka, champions dari Universe 3 Clash of Champions Season 3. They weren't just intellectually smart, but they were also very well built physically. So I think we can expect a totally different competition from them. These guys are in their uniforms, they're disciplined, they're hardworking, and these guys are against us. So the stakes are way, way higher now. Setelah ini, champions dari Universe 3 akan menghadapi satu tantangan untuk menentukan siapa yang lolos ke babak 2 dan siapa yang akan bergabung ke babak deathmatch dengan champions dari Universe 1 dan Universe 2. Tantangan yang akan dihadapi oleh para champions di Universe 3 bukan hanya menguji soal kecerdasan. Pada tantangan ini, pikiran dan ketahanan fisik akan diuji sekaligus. Aku yakinkan kembali bahwasanya aku harus menjalaninya hingga akhir. Ya udah, saya udah di sini, jadi saya siap untuk bertempur. 10 champions dengan peringkat teratas akan lolos ke babak berikutnya. Sementara 5 champions dengan peringkat terbawah akan langsung masuk ke deathmatch, berhadapan dengan champions dari Universe 1 dan 2. Champions, are you ready? Let the game begin. Champions, please enter the arena. Aku gak pernah pakai ini. Waktu aku udah pakai baju olahraga, aku udah curiga nih, pasti ada fisiknya. Apalagi kita semua dari kedinasan kan. Terus pas masuk arena, bener aja dong ada treadmill di situ. Apa nih? Sambil lari sih. Hah? Ini sambil lari? Pas kita masuk set, udah ada treadmill, terus di atasnya ada tablet. Ini kita disuruh ngelatih endurance kah? Speed kah? Atau malah disuruh ngerjain soal? Atau malah dikombinasiin nih dua-duanya? Speed, start, stop. Wah, treadmill. Ngapain ini ya? Mengingat pakaian yang saya pakai ini pakaian taktikal, saya juga sadar ini kayaknya ini mau disuruh olahraga juga nih. Champions, tantangan ini berjudul Scholastic Stamina, powered by Bimbel Kedinasan Ruang Guru. Terdapat tryout SKD yang mirip aslinya, tryout psikotes sampai simulasi wawancara, dibimbing online dan bisa juga tatap muka. Yuk, amankan masa depan anak di kampus kedinasan bareng Bimbel Kedinasan by Ruang Guru. Tantangan ini berjudul Scholastic Stamina, powered by Bimbel Kedinasan Ruang Guru. Skolastik apa nih? Aduh, di STAN itu kan nggak terlalu fisik gitu ya, beda sama kedinasan-kedinasan lain. Jadi aku mikirnya aku agak kesusahan kali ya di game ini. Simak instruksi game berikut ini. Dalam tantangan ini, 15 champions harus berlari di atas treadmill sambil menyelesaikan total 30 soal yang menguji kemampuan numerik, spasial, dan logika. Tantangan ini akan dibagi ke dalam 3 fase.
Di setiap fase, champions diberikan 10 soal yang akan muncul satu persatu di layar Adapto X. Setiap soal harus dijawab dalam waktu maksimal 1 menit. Pada akhir setiap fase, champions dengan skor akumulasi terendah akan masuk ke babak deathmatch. 2 champions pada akhir fase 1, 2 champions pada akhir fase 2, dan 1 champion pada akhir fase 3. Hanya 10 champions terbaik yang mampu bertahan hingga akhir fase 3 yang akan mendapatkan tempat di babak berikutnya. Sementara itu, 5 champions dengan skor terendah harus memperjuangkan nasibnya di babak deathmatch. Menurut aku di game kali ini sangat unik sih, karena biasanya kalau orang lari itu fokus lari, nggak sambil mikir. Tapi sekarang kita disuruh mikir sambil lari, sangat menantang sih. Wah, pas saya tahu ternyata di setiap setnya ada eliminasi, saya perlu hati-hati nih. Dan peserta yang sangat-sangat luar biasa buat aku itu ada Felix. Nah, kenapa Felix? Karena aku dengar dari teman-teman Unhan lainnya, karena beliau itu adalah King Sempoa. Kalau di kampusku itu tiap pagi kita ada kegiatan lari pasti buat olahraga pagi. Jadi menurutku ya nggak terlalu sulit lah buat bisa nyelesain pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Champions, are you ready? Ready! Fase 1 dimulai dari sekarang. Bu, dicicipin loh ini. Gimana kabar anak-anak, Bu? Alhamdulillah, Bu. Anak saya mah ranking terus, tapi suka overthinking gitu. Udah kelas 12, masih bingung mau ngambil jurusan apa. Sama kayak anak saya, mau kuliah aja bingung. Apalagi kalau dapat di luar kota, bayar kos, bayar makan. Aduh pusing deh, gimana ibunya tambah puyeng? Iya, Bu. Nggak mudah loh, Bu, nyari beasiswa. Ada nggak ya kampus yang bisa bikin aman masa depan anak-anak? Ini anak saya. Pantes. Ini mah udah pasti aman masa depannya, Bu. Gimana caranya, Bu? Persiapan masuk instansi kedinasan. Ada tryout SKD yang mirip sama aslinya. Tryout psikotes sampai simulasi wawancara. Dibimbing online dan bisa juga tatap muka. Amankan masa depan anak di kampus kedinasan bareng bimbel kedinasan by Ruang Guru. Anakku, kamu nggak perlu bingung-bingung cari kampus lain. Ibu sudah punya jodoh yang tepat buat kamu. Siapa guru kamu? Sudah pasti yang siap bikin kamu jatuh cinta sama reaksi-reaksi kimia. Kimia? Yang paham sama seluk-beluk makhluk hidup. Biologi? Yang bisa jelasin cara kerja listrik sampai hukum Newton dengan asik. Fisika? Yang ngerti total jurus untuk menguasai integral. Matematika? Yang bisa bawa kamu jelajahi dunia dan pahami fenomenanya. Geografi? Siapapun yang ngajar kamu pasti champions di bidangnya. Dan akan menemani kamu di proses pembelajaran kamu. Jadi the next champion bareng Brain Academy Online. Katanya paham English belum tentu bisa speaking. Siapa bilang? Welcome to English Academy by Ruang Guru. Di sini, kamu diajak buat aktif ngomong bahasa Inggris lewat kelas super interaktif. Jadi makin pede speaking tanpa grogi. Emang belajarnya sama siapa, Kak? Kamu bakal diajarin langsung sama master teacher bersertifikasi internasional. Biar skill Inggrisku makin maksimal. Mau belajar online yang fleksibel? Bisa. Mau langsung ketemu master teacher-nya? Juga bisa. Mulai dari yang baru mau belajar English, sampai yang lagi persiapan IELTS dan TOEFL biar bisa kuliah ke luar negeri seperti kita, semua kelasnya ada di English Academy. Masih kurang? Tenang. Ada English Club buat latihan social and speaking skill. Dan e-clinic buat pendalaman materi. Biar skill Inggris kamu makin komplit, sekaligus pede speaking tanpa overthinking. Karena English bukan cuma skill tambahan, tapi skill buat buka lebih banyak kesempatan. Makin pede English bareng English Academy by Ruang Guru. Champions, are you ready? Ready! Fase 1 dimulai dari sekarang.
pertama. Ini pertama kalinya sih, aku lari tapi sambil ngitung. Dimana harus jaga keseimbangan, tapi juga harus fokus sama hitung-hitungan. Pada saat baca soal, kan tuh kita badannya gerak-gerak. Tapi yang saya fokusin di kepala. Jadi kepala saya tetap diam, fokus sama soal. Walaupun badannya gerak-gerak, gak masalah. Wah, Eren cepat juga submitnya. Padahal aku lihat yang lain masih mikir-mikir. Jujur, aku cukup shock sih pas pertama kali naik treadmill. Karena ternyata cukup cepat juga ya. Mana harus sambil mikir lagi. Culture shock-nya adalah lari sambil jawab soal. Dan itu soalnya numerik. Soal kedua. Di set kali ini sebenarnya yang bikin struggle itu adalah kita nggak bisa nih yang namanya oret-oret dan lain sebagainya. Jadi pas lagi lari, jangan kayak lari beneran kayak orang lari. Jadi kepalanya agak nunduk, terus pas lari itu jadi kepalanya bisa lebih stabil kayak ayam. Kalau kayak gitu kan lebih gampang baca soalnya karena nggak goyang-goyang sama berat tubuh. 96. Berarti tadi 50. Karena ini menggunakan treadmill, jadi strategi yang aku gunain itu ya cukup perlahan-lahan, nggak tergesa-gesa, nggak yang terlalu stres, karena itu mengganggu pernapasan. Soal selanjutnya. Di soalnya aku ingat ternyata itu ada 4 kelompok. Ada perkalian, terus ada pembagian, perkalian lagi, terus yang terakhir ada yang berdiri sendiri. Kelompok pertama hasilnya 144. Nah, di yang kelompok kedua ini aku bagi 0,25 itu sama aja kita kali 4. Hasilnya 300. Yang ketiga minus 52, yang terakhir itu plus 36. Hasilnya 428. Soal keempat. Soal kelima. Soal ke-6. Soal ke-7. 487 kurang 1. Mau aku capek, mau aku pingsan pun kayaknya aku nggak mau berhenti. Biar aku nggak kelewat satu soal pun. Gila, gue bios parah udah. Soal ke-8. Soal ke-9. 225 kali 20 bagi 5. 9 225. Aduh, aku nggak pede banget lagi di set 1 ini. Karena dua-duanya itu kelemahan aku semua. Mental math ditambah lari. Soal terakhir. Fase 1 selesai. Buat jawab soalnya sebenarnya bisa-bisa aja, cuman kan kita harus cepat-cepatan sama yang lain karena tiap fasenya bakal ada yang keeliminasi. Ada yang buat aku sedikit ragu karena di sebelah aku tuh Kak Eran, dimana Kak Eran ini kadang dia jawab duluan, kadang aku ngejawab duluan, kadang itu cuma beda 2 atau 3 detik doang dan terasa sih kompetisinya sama Kak Eran. Top 3 pada fase ini adalah peringkat pertama dengan nilai sempurna pada fase pertama Era dari PKN STAN. Peringkat 2 Felix
dari Unhad. Peringkat 3, Dihian dari Unhad. Aku alhamdulillah lolos. Selanjutnya tinggal lakukan terbaik lagi di set 2 sama set 3. Dua champions pada fase 1 yang harus menghadapi deathmatch adalah... Sebelum mengetahui hasil di stage 1 ini, sebenarnya saya sangat deg-degan. Tapi saya sangat yakin saya bisa melewati tantangan tersebut. Aku lumayan pede karena pada saat pengerjaan aku ngerasa bisa untuk menyelesaikan beberapa soal dengan benar. Dua champions pada fase 1 yang harus menghadapi deathmatch adalah... Delphi dari Unhad dan Rico dari STNKG. Kendala saya sendiri, saya di awal itu udah ngeblank. Mungkin di match nanti saya mungkin akan lebih fokus lagi, lebih teliti. Tuh kan bener nggak lolos. Ya udah kita coba di deathmatch. Champions bersiap. Kecepatan treadmill akan meningkat. Fase 2 dimulai dari sekarang. Soal pertama. Kalau di fase kedua itu sebenarnya itu ada soal-soal yang kita kerjain di SKD. Aku pede banget sih bisa survive di game kali ini karena soalnya itu mirip banget sama soal SKD waktu aku tes IPDN dulu. Dan jadinya aku udah nggak kaget lagi buat ngadepin soal-soal tipe kayak gini. Dan buat kamu yang nanti mau lanjut di sekolah kedinasan, langsung aja langganan di s.id/diskon strip kedinasan. Soal kedua. Di sini ada gambar yang terdiri dari 4 objek. Lingkaran berubah dari di pinggir menjadi di tengah. Lalu untuk persegi panjang itu berubah jadi di tengah dan dia berubah warna. Untuk panahnya itu jadi dia ada perubahan warna. Satu lagi untuk segitiganya dia berputar 90 derajat ke kiri. Jadi dari 4 pola yang ada ini kita bisa adopsikan ke pernyataan soalnya. Dari sini kita bisa lihat kalau jawabannya adalah D karena dia cocok dengan semua polanya. Soal selanjutnya. Nah, untungnya di set kedua ini tantangannya tuh tidak mengharuskan berhitung. Jadi kami cukup menggunakan logika dan analogi sederhana untuk menjawab soalnya gitu. Soal keempat. Soal kelima. Soal ke-6. Soal ke-7. Saya tahu bahwa setiap sukunya itu terdapat 2 huruf, tapi fokus saya langsung ke huruf yang kedua, A, B, C, D, sehingga suku selanjutnya adalah E. Yang mau kita cari itu adalah suku ganjil. Indeks angkanya itu menempel ke huruf yang kedua. Dengan begitu kita lihat 5, tidak ada indeks, 6 tidak ada indeks, dan indeks yang jawabannya adalah 7, sehingga jawaban akhirnya adalah E, VE 7. Soal ke-8. Soal ke-9. Kulitnya berbulu, bulunya retak.
Sekarang kita bayangin aja nih ya, dengan kecepatan 6, kita udah bingung nih gimana untuk menstabilkan diri. Baru ditambah lagi ke kecepatan 7. Rasanya tuh kayak mau jatuh, tapi jangan jatuh nanti malu, jangan jatuh nanti bingung, jangan jatuh nanti waktunya berkurang gitu. Soal terakhir. Game ended. Aduh. Udah capek bang. Langsung lagi. Aku bingung dinding tadi loh. Dinding tuh bisa semen. Wallpaper. Iya, aku wallpaper Oh, juga. wallpaper. Iya. Top 4 pada fase ini adalah Era dari PKN STAN, Dihya dari Unhad, Felix dari Unhad, Anca dari PKN STAN. Anca memperoleh nilai sempurna pada fase ini. Untuk kesusahan di fase kedua sih sebenarnya nggak terlalu susah sih, karena aku udah biasa banget dengan soal-soal itu dan lumayan mudah. Dua champions pada fase 2 yang harus menghadapi deathmatch adalah Ada beberapa soal yang saya salah submit jawabannya. Di situ membuat saya agak down dan saya kurang pede. Jovan dari Poltek SSN, Iko dari STIS, Gagal. Harus siap-siap nih ke deathmatch. Ternyata pada akhirnya aku harus ikut deathmatch. Cuman di satu sisi aku juga cukup percaya diri sama kemampuan aku. Champions bersih. Kecepatan treadmill akan meningkat. Ini adalah fase terakhir. Fase 3 dimulai dari sekarang. Soal pertama. Wah, ini udah sampai fase 3 nggak kerasa ternyata udah 30 menit lari dan ya lumayan capek sih. Sebenarnya badan aku tuh udah mulai ngerasa capek dan juga lelah gitu ya, karena kita treadmill beberapa menit di fase 1 dan juga fase 2. Soal kedua. Buat kesulitan di set 3 ini tinggal ya eksekusi terakhir aja sih, sama adaptasi sama speed dan soal-soal barunya. Soal selanjutnya. Soal keempat. Soal kelima. Nah, jadi untuk menjawab soal seperti ini tuh kita kerjakan dari akar yang paling dalam dulu. Nah, kita lihat dulu. 109 tambah akar 144 berarti kan 121. Oke, 11. 92 kurang 11, 81 berarti 9. Terus ada 234 dikurang 9 berarti 225, berarti kan 15. Terus ada 129
tambah 15 berarti 144. Berarti kan 12. Nah terakhir nih, 181 dikurang 12. Oke, berarti nilai X sama dengan akar 169 sama dengan 13. Soal ke-6. Soal ke-7. Soal ke-8. Soal ke-9. Soal ke-10. Game ended. Yuk, Alex. Enggak, bisa. Aku nggak dapat yang pola. Gue coba lihat poinnya, ujung-ujungnya. Gue nggak tahu jawabnya. Saya kurang yakin sih dengan hasil di set 3 ini. Soalnya ada beberapa soal yang saya kurang bisa mengerjakannya. Tapi semoga bisa deh. Menurutku, aku bisa lumayan pede sih sama soal ini. Karena soalnya juga mirip-mirip sama set 2, yaitu ada spesial dan juga logikanya. Peringkat akhir akan dibacakan. Peringkat 1 dengan nilai sempurna pada fase ketiga adalah Era dari PKN Stan. Silakan menuju level 2 arena. Menurut aku orang yang paling keren di game kali ini tuh adalah Eren karena ketelitiannya dalam menjawab soal sambil berlari. Itu butuh ketelitian yang sangat tinggi. Pas udah selesai ngerjain, terus udah diumumin juga, alhamdulillah berada di peringkat pertama. Wah, itu aku bangga dan bersyukur. Peringkat 2 Divya dari Unhal. Peringkat 3 Felix dari Unhal. Pas tahu kalau mereka bertiga tuh masuk top 3 itu, jujur saya udah nggak kaget. Karena kayak Bang Eran sendiri, itu kan latar belakangnya itu Olimpiade Matematika. Felix dulu pernah ikut OSN Matematika waktu SMP, dapat medali perunggu. Terus dia juga ikut IMA, jadi sempoanya jago banget. Terus ada Bang Dia juga. Kita semua tahu kalau beliau ini kan silver medalis di ICO ya. Perasaan aku lolos di game ini seneng banget sih. Dan aku udah ngamanin posisiku buat bisa lanjut ke babak selanjutnya. Peringkat 4 Anca dari PKN Stan. Peringkat 5 Kafka dari Unhal. Peringkat 6 Adatia dari Unhal. Wah, ternyata udah sampai pengumuman top 6 yang baru masuk, Unhan dan juga Stan. Tapi aku yakin IPDN pasti bisa masuk. Peringkat 7 Rian dari PPI Curug. Peringkat 8 Marcel dari IPDN. Satu tempat tersisa. Peringkat 10 Dera dari STMKG. Dengan demikian, Feby dari IPDN harus menghadapi babak deathmatch.
5 champions yang gugur pada fase 1, 2, dan 3. Setelah ini, kalian akan menghadapi deathmatch melawan para champions dari Universe 1 dan 2. Jadi perasaan aku waktu diumumin bahwa aku masuk ke deathmatch di match yang ketiga cukup sedih sih. Silakan meninggalkan arena dan mempersiapkan diri untuk babak deathmatch. Selamat datang di babak deathmatch Clash of Champions Season 3. Ini adalah kesempatan terakhir bagi yang akan melanjutkan perjalanannya di Clash of Champions Season 3. Dan siapa yang harus gugur? Jujur, aku deg-degan banget karena lawan di deathmatch ini lebih susah. Aku bisa ngelawan sama anak-anak universe lain gitu, disatuin dalam satu arena. Siap nggak siap? Wajib siap sih, karena ini udah last chance banget di COC. Jadi kalau misalkan ke Elim, ya tidak bertemu dengan aku lagi, guys. Tantangan ini berjudul The Gateway Call, powered by Realme. The Gateway Call. Apain ini ya? Kayaknya call, aku pahamnya recall ya. Gateway Call. Pas denger nama gamenya, itu aku langsung kepikiran kayak, ini kita call-callan nih sama peserta. Apa pikirannya soalnya? Cari jalan keluar. Pantesan namanya Gateway Call. Soalnya sebelum duduk juga kita udah dikasih HP, pasti ngerjainnya pakai HP, jawabnya pakai HP. Perasaan saya deg-degan. Karena kan deathmatch ini kayak ibarat kesempatan terakhir ya. Saya juga harapannya dapat lumayan memori. Tantangan ini akan menguji kemampuan logika numerik. Wah, karena itu game logic, aku langsung bangga dong. Karena itu game yang aku yakin aku bisa ngelakuin. Misi Champions adalah menemukan 12 digit nomor telepon yang tepat untuk menghubungi handphone Realme yang berada di tengah arena. Champions harus mengerjakan 3 soal yang ada pada aplikasi Adapto X di handphone Realme masing-masing champion. Aku akan melakukan video call ke HP masing-masing champions untuk menjelaskan soalnya. Waktu aku lihat ada handphone di sini, wah ini bakal diapain nih? Terus aku lihat HP-nya kok kayak bagus banget nih, masih kinclong, mulus, terus keren gitu. Ternyata ini Realme C100 yang baru itu ya. Problem 1 dalam bentuk gambar yang menghasilkan jawaban 4 digit pertama. Problem 2 dalam bentuk video yang menghasilkan jawaban 4 digit berikutnya. Problem 3 dalam bentuk audio atau suara yang menghasilkan jawaban 4 digit terakhir. Hanya jika jawaban ketiga problem sebenar, champion dapat melakukan panggilan dan handphone Realme di tengah arena akan berderi. You're calling an entity. Pas aku lihat ke sekitar aku tuh, aku nyadar ternyata Derek masih juga ikut deathmatch gitu. Aku nggak expect banget karena aku tahu Derek ini kan sebenarnya orang pintar ya. Harusnya dia nggak ikut deathmatch sih. Yang paling aku takuti itu Universe 2 sih, karena kan mereka berasal dari kampus-kampus di luar negeri. Mana yang ikut deathmatch ini kuliah kampus-kampus terkenal lagi, pasti kemampuan mereka di atas rata-rata sih. Hanya 8 champions tercepat yang berhasil melakukan panggilan telepon yang akan lolos dari babak deathmatch ini. 8. Cuman 8. Interesting. I predicted
that cuman 8 orang yang bakal dieliminasi. Kenapa sekarang ternyata 8 orang doang yang bisa lolos? Kayak, okay, it's going to be so tough. Ini berapa kita di sini? 24. Pede dulu. Pede dulu. Dari 24 orang yang diambil cuma 8 spot. Tapi aku optimis sih, aku bisa ngamanin 1 spot buat aku. Sementara 16 champions lainnya harus tereliminasi dari Clash of Champions Season 3. 16 is crazy though. Champions, are you ready? Ready! Let the game begin. Tiga, 2, 1, game dimulai. Ini kayaknya bakal susah banget deh. Dimana kita kan suruh nyari dari 3 soal, masing-masing 4 bilangan. Dan aku yakin bilangannya nggak bakal segampang itu. Soal pertama. Temukan 4 digit angka dari A, M, A, N. Biasanya aku kalau ngerjain cryptaritem di atas kertas, cuman tadi itu cryptaritemnya kita harus kerjain dalam kepala kita. Nah itu jadi lumayan sulit buat aku. ES7. Aku lumayan kesulitan secara objektif yang soal nomor 1 yaitu yang foto, karena itu memerlukan kayak penalaran matematika yang lumayan tinggi dan aku spend quite some time. Aku paling struggle di soal nomor 1. Jadi itu kan kita kan benar-benar nggak bisa nyoret-nyoret ya. Dan itu tuh menurut aku cukup susah karena kalau cryptaritem itu kan perlu percobaan berkali-kali. Pas aku ngerjain nomor 1, aku cuma dapat 2 angka dari 4 angka kan. Terus aku mikirnya kayak aku ngabisin terlalu banyak waktu sih di sana, jadi aku skip ke nomor 2 dulu. Soal kedua. Soal nomor 2 tuh kita dikasih beberapa statement ya. Dikasih 4 digit, baru dikasih statement. Contohnya kayak, oh 2 digit dari 4 digit ini benar, tapi di posisi yang salah. Oh 3 digit benar, tapi semua di posisi yang salah. 2 digit benar dan di posisi yang benar gitu. 346 346 Ternyata ini tuh butuh lebih banyak waktu dari aku pikirkan. Jadi, aku coba buat ngerjain soal ketiga, yaitu audio. Soal terakhir. Aku adalah bilangan 4 digit dengan semua digit berbeda. Aku habis dibagi 6. Digit ratusanku adalah bilangan ganjil yang bukan prima. Digit ribuanku adalah 2 kali digit satuanku. Hasil penjumlahan digit-digitku adalah 12. Bilangan apakah aku? Kita diberikan suatu clue audio dan dikasih tahu bahwa aku adalah 4 bilangan yang berbeda dan sekian. Dan kita tuh harus menentukan di otak kita itu seperti apa bilangan-bilangannya. Pas aku denger audionya, bisa nih kayaknya. Tapi kayak pas didengar lagi, bentar, maksudnya gimana nih? Digit ribuanku adalah 2 kali digit satuanku. Kita tuh harus ngehafal hasil penjumlahan digit-digit sebelumnya, kemudian ditambah dengan digit baru. Nah kalau misalnya kita lupa nih sama digit sebelumnya, gimana mau tambahin sama digit-digit baru? Yang ada buyar, salah semua. 347 Awalnya aku ragu sih, tapi aku coba dulu submit, mana tahu benar. Nomor telepon yang Anda putar salah. Nomor telepon yang Anda putar salah. I ended up spending the most time yang di audio karena aku udah mulai kabur fokusnya. There's nothing to see, I just have to see it in my head.
masalah submit nih ya, karena kita loncat-loncat nih dari satu soal ke soal yang lain, harus back, harus input lagi angka-angkanya. Coba diingat-ingat dulu jawabannya seperti apa, jangan langsung next ke soal berikutnya. HP-nya bunyi. Tunggu. Ini pendengaran gue yang salah atau enggak? Pas aku lihat ke samping. Hah? Pinjam HP dong buat charger. HP ku lowbat. Oh boleh nih, tangkap. Aman aja. Realme C100 durability-nya kelas militer loh. Karena ada armor shell protection. Jatuh dari ketinggian 2 meter juga aman aja. Stimulasinya, gimana cara bangun fondasi belajarnya? I wonder, gimana memantau tumbuh kembangnya, berkembang sesuai tahapan di Wonderlab. Kurikulum Singapura, main penuh makna, Montessori dan Reggio hasilnya nyata. Skill Inggris dan Mandarin betapa tanda tanya. Champions Wonderlab jawabannya. Wonderlab. Menang Olimpiade itu bukan tentang keberuntungan, tapi tentang siapa yang paling siap. Kadang harus siap peras keringat untuk menang dan buka pintu beasiswa. Sampai jikir balik demi membanggakan orang tua tercinta. Bahkan, kerja keras sebagai cida untuk berprestasi sampai kuliah ke luar negeri. Saatnya siapkan peluangmu meraih prestasi impian bersama Ruang Guru Olimpiad Academy. Latihan soalnya diadaptasi dari Olimpiade sebelumnya. Review konsep yang menuntunmu sampai benar-benar paham. Try out dengan standar kesulitan setara Olimpiade aslinya. Dan bisa belajar langsung dari mentor yang tahu caranya menang. Dengan persiapan yang tepat, medali bukan keberuntungan. Pemerintah kembali menyelenggarakan ujian nasional mulai tahun 2025. Ujian ini hadir dengan nama baru yaitu Tes Kemampuan Akademik atau TKA. TKA turut diperhitungkan sebagai faktor penentu dan syarat masuk ke perguruan tinggi. TKA? Siapa takut? Lagi, kenapa harus takut sih? Kan ada TK Master dari Ruang Belajar Cipaling terkomplit soal dan materinya, terbanyak video belajarnya, terupdate sesuai standarisasi pemerintah, terfleksibel karena bisa belajar kapan dan di mana saja. Selain itu, bisa bikin bangga ortu. TKA Master by Ruang Belajar, yuk langganan sekarang. HP-nya bunyi. Tunggu. Ini pendengaran gue yang salah atau enggak? Pas aku lihat ke samping. Hah? Eri dari The Chinese University of Hong Kong lolos.
Airin keren banget sih bisa lolos. Apalagi kayak aku dengar dia di samping aku kayak dia lagi ngitung-ngitung gitu. Terus tiba-tiba dia telepon langsung bunyi gitu. Ternyata itu orang Airin gitu di sebelah aku. Aku kaget karena itu nadanya lumayan kenceng di ruangan yang sangat hening itu ya. Di HP aku itu tulisannya benar, tapi aku juga gak terlalu percaya gitu. And I walked up there dan itu ada namaku dan ada announcement-nya. I'm still quite surprised. 7 tempat tersisa. Sisa waktu 15 menit. Saat telepon Realme yang ada di tengah-tengah arena itu berbunyi, aku awalnya cukup kaget sih karena ada yang bisa nyelesainnya dengan cukup cepat. Tapi itu nggak bikin aku panik sih, karena aku tinggal nebak-nebak 4 digit pertama, karena aku ngerasa kurangnya di situ. Jadi itu justru memacu aku buat secepatnya bisa menebak angka yang benar. Nah, aku udah dapet nih untuk 8 digit terakhir, yaitu soal kedua dan soal ketiga. Nah, di soal yang pertama yang cryptaritem ini, aku nggak dapat, nggak kepikiran gitu. Jadi aku coba brute force aja, nyoba-nyoba. Nomor telepon yang Anda putar salah. Nico dari Stis lolos. Tuh kan, kalau nggak ada fisik-fisik mah, gue mah bisa ngerjain soal-soal kayak gini. Buktinya gue peringkat 2. EZ lah kalau soal-soal kayak ginian mah. Ya, Nico udah naik nih, tapi udah ekspektasi sih. Beliau kan anak STIS, jadi gampang lah. 6 tempat tersisa. Nomor telepon yang Anda putar salah. Beberapa kali justru salah. Dan aku bingung, soalnya kita nggak dikasih tahu salahnya di yang mana ya. Jadi aku ulang semuanya. Jawaban yang soal kedua sama soal ketiga selalu sama. Jadi aku lumayan yakin waktu itu salahnya nomor 1, cryptaritem. Harus fokus banget sih, harus fokus banget. Berarti ini diomongin secara audio? Iya, audio. Ini video, ini gambar. Saat aku nonton deathmatch dan aku lihat soal-soalnya, aku ngerasa nggak terlalu sulit sih soalnya. Tapi masalahnya ini tuh dikerjain secara mental, jadi nggak pakai alat tulis. Jadi benar-benar cukup challenging. Nomor telepon yang Anda putar salah. Let's go. Jeff dari Monash University Malaysia lolos. Lima tempat tersisa. Nomor telepon yang Anda putar salah. Derek dari National University of Singapore lolos. Jadi aku coba-coba terus yang cryptaritem. Dan akhirnya pas aku pencet, tuh dapat jawabannya. Kaget sih, lumayan. Peringkat 4. Yo, let's go. Come on, Josephine. Come on, James. I'm so happy. I'm so happy. I never thought gue bakal bisa melihat view ini. 4 tempat tersisa. Waktu tersisa 10 menit. Masih banyak nih yang belum lolos. Ada Alvin, anak ISO, ada James dari Tsinghua, ada Cipa, Grandmaster of Memory. Wah, semoga yang terbaik ya yang lolos. Nomor telepon yang Anda putar salah.
kesalahan yang aku lakukan yang paling fatal itu nggak belajar cryptaritem gitu. Udah tahu ikut COC, terus nggak belajar cryptaritem. Nah, aku sendiri ngerjain dari yang digit puluhannya, yaitu A plus M plus 0 itu jadi A lagi. Dengan kata lain, M haruslah 9 dan juga angka-angka satuannya itu haruslah lebih dari 10 supaya simpan 1 sehingga A itu bisa ditambah 10 dan menjadi dirinya sendiri. Kemudian kita lanjut lagi ke yang digit ratusannya, yaitu E plus 1 itu jadi M. Berarti E itu haruslah 7 supaya hasilnya nanti M yaitu 9. Kemudian lanjut lagi dari syarat-syarat yang ada diberitahu di soal. Otomatis kita peroleh A itu mewakili angka 6. Jadi digit yang paling tepat sudah kita peroleh, yaitu 6965. Firdaus dari UNAR lolos. Tiga tempat tersisa. Sisa waktu 5 menit. Pas tahu ternyata udah banyak yang berhasil menghubungin HP yang di tengah itu, rasanya benar-benar pressure buat aku. Deg-degan karena beberapa slot juga udah diisi oleh peserta-peserta yang lain, jadi harus lebih cepat lagi untuk ngejar waktunya. Nomor telepon yang Anda putar salah. Pas aku masukin nomornya, salah lagi. Ini lama-lama aku masukin loh nomor telepon aku. Jadi pertama aku dengerin dulu semua full audionya, habis baru aku notice ternyata bilangannya itu habis dibagi 6. Habis itu ada statement digit ratusannya itu adalah bilangan ganjil yang tidak prima. Oh, ini antara 1 atau 9. Tapi ada juga statement di mana hasil penjumlahan each of the digits itu 12. Jadi kalau misalnya digit ratusannya 9 itu nggak mungkin. Digit ratusan adalah 1. Habis itu baru ada digit ribuan 2 kali digit satuan. Kita tahu ini adalah bilangan genap, jadi antara 2 atau 4 atau 6 gitu. Tapi kalau misalnya sudah di atas 4 udah nggak mungkin. Karena kalau misalnya digit satuannya 4, digit ribuannya 8, ditambahin sudah lebih dari 12. Jadi kita tahu digit satuannya adalah 2. Digit ribuannya adalah 2 kalinya 4. Jadi di sini kita udah tahu jawabannya adalah 4, 1, blank, 2. Dan di statement ada bilang kalau misalnya total penjumlahannya adalah 12. Jadi kita tahu digit puluhannya adalah 5. Di sini kita tahu jawabannya 4152. Dari ITB lolos. Wah, nada dering berbunyi, aku yang lolos dong. Aku juga nggak mau pulang cepet sih. Untung nggak pulang hari ini sih. Nggak pulang hari ini. Kamu paling lama yang pertama ya? Iya, paling lama. Aku dari atas, aku liatin mereka yang di bawah ngerjain. Aku juga ikutan stres. Kayak aku lihat James lagi stres dan ini lumayan tegang juga ya liatinnya ya. 2 tempat tersisa. Waktu tersisa 1 menit. Nah, 4 digit pertama itu udah benar, cryptaritem. Terus habis itu yang kedua itu ada kode-kode digit yang sudah benar itu apa aja. Nah, itu aku juga udah benar. Terus yang terakhir, itu yang aku salah dengar. Digit ribuanku adalah 2 kali digit satuanku. Tapi aku dengar 2 kali digit ratusan. Kayak kesel banget sama diri sendiri. Pas aku submit jawaban 12 digit itu, terus aku pencet telepon, itu tuh di HP tuh masih calling. Jadi kayak, ini tuh bener gak sih? Terus kalau misal salah, aku mau langsung cepet-cepet input jawaban lain, karena waktunya udah mepet banget kan. Shiva dari Curtin University lolos. Yes, akhirnya aku keluar dari deathmatch ini. Selamat Shiva. 1 tempat tersisa. Sisa waktu 30 detik.
Nomor telepon yang Anda putar salah. Nomor telepon yang Anda putar salah. Menang Olimpiade itu bukan tentang keberuntungan, tapi tentang siapa yang paling siap. Kadang harus siap peras keringat untuk menang dan buka pintu beasiswa. Sampai jikir balik, demi membanggakan orang tua tercinta. Bahkan, kerja keras sebagai Cida untuk berprestasi sampai kuliah ke luar negeri. Saatnya siapkan peluangmu meraih prestasi impian bersama Ruang Guru Olimpiade Academy. Latihan soalnya diadaptasi dari Olimpiade sebelumnya. Review konsep yang menuntunmu sampai benar-benar paham. Try out dengan standar kesulitan setara Olimpiade aslinya. Dan bisa belajar langsung dari mentor yang tahu caranya menang. Dengan persiapan yang tepat, medali bukan keberuntungan. Pemerintah kembali menyelenggarakan ujian nasional mulai tahun 2025. Ujian ini hadir dengan nama baru yaitu Tes Kemampuan Akademik atau TKA. TKA turut diperhitungkan sebagai faktor penentu dan syarat masuk ke perguruan tinggi. TKA? Siapa takut? Lagi, kenapa harus takut sih? Kan ada TKA Master dari Ruang Belajar, Cipaling terkomplit soal dan materinya, terbanyak video belajarnya, terupdate sesuai standarisasi pemerintah, terfleksibel karena bisa belajar kapan dan di mana saja. Selain itu, bisa bikin bangga ortu. TKA Master by Ruang Belajar, yuk langganan sekarang.